Cek. Coba. Mario. Yuk. Kita Pak Noise. Enak tuh. Dengan Rian. Tanya ke Rian apa? Macam kau Kang? Mantap sekali ngap. Mana potret dulu ngap? Mantap ini. Yuk, Rian. Mulai ini. Ada. Berdengar Gio? Mat? Apa nama? Papa Mario yang bagus atau gimana? Ada berdengar kan? Cuma Papa Mario yang baru ini. Belum Mario. Tes. Manoy Cio, sampai di luar. Agak undu, kita mau undu jauh. Rame ini. Aman sih. Oke, let's siap nih. Kita mau koordinasiin dorong ke pensi. Siap.
dengan kakak-kakak yang hadir dan teman-teman kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah bersama. Dan untuk ibadah akan dipimpin oleh Kak Alce. Untuk itu kita awali dengan lagu pembuka Kami Sekami Paroki. Kami sekami paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, bergandeng tangan penuh sukacita membangun keluarga misioner. Doa, derma, kurban, kesaksian, semua itu kami lakukan. Doa, derma, kurban, kesaksian, semua itu kami lakukan. Kami sekami paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, dengan bimbingan pastor paroki Pastor Petrus Pitinangon PR, dalam bimbingan pastor paroki Pastor Petrus Pitinangon PR. Lagu yang kedua, Jumpa Misioner. Tua Gampat, apa kabar? Hai hai, jumpa lagi. Ku beri senyum manis padamu, misioner. Tua Gampat, apa kabar? Hai hai, jumpa lagi. Saling bergandengan tangan, jadi sobat Yesus. Lihat ke kiri, lihat ke kanan, tepuk ke kiri, tepuk ke kanan, putar ke kiri dan putar ke kanan. Hore, jumpa lagi. Oke. Oke, adik-adik yang ada di dalam gereja maupun yang ada di rumah, mari kita buka ibadah sekami kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus sekami. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus beserta kita sekalian. Dan selamat. Oke, selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah? Luar. Wow, sehat, kuat, ceria. Oke, adik-adik sekami yang ada di rumah maupun yang ada di dalam gereja saat ini, agar kita layak dan pantas untuk beribadah di awal perdana kita beribadah sekami, mari kita mengakui salah dan dosa kita yang telah kita perbuat terhadap sesama, dengan bersama-sama kita berdoa, doa tobat. Allah yang Maha atas dosa-dosaku, sebab aku patut hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang maha murah dan maha baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku
dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke dalam hidup yang kekal. Amin. Mari kita satu dalam doa pembuka. Kita berdoa. Allah Bapa yang penuh cinta kasih, sahabat anak-anak yang terkasih, kami bersyukur atas semua penyertaan perlindungan-Mu yang Engkau selalu berikan bagi kami semua, sebagai kakak-kakak pembina, sebagai adik-adik sekami yang ada di paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, sehingga pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk mengadakan ibadah sekami-kami di awal ibadah kami pada saat ini. Semoga Engkau menyertai ibadah kami ini agar dapat berjalan dengan baik. Ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan bacaan kitab suci, kita menyanyi satu lagu. Oke, adik-adik terang akan bernyanyi. Yang di rumah ikut bernyanyi juga ya, bersama kakak-kakak yang ada di sini dan teman-teman kita yang ada di gereja. Ayo kita bernyanyi, Aku Bangga. Oke. Siap? 1, 2, 3. Aku bangga anak Katolik, penuh kasih, berdoa untuk teman, penuh kasih, berderma untuk teman, kurban Kesaksian akan kulakukan, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik. Ya, oke, saat ini adik-adik yang ada di dalam gereja maupun adik-adik yang ada di rumah, marilah kita ikuti bacaan kitab suci yang akan kita dengarkan hari ini. Diambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan ayat 34. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka
sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, ya. Ada yang masih hafal bacaan di mana tadi? Diambil dari mana? Coba. Ada yang masih hafal? Oh, Sonya dapat ingat. Jangankan hafal, dorong Sonya ingat. Mungkin adik-adik yang di rumah lebih dapat ingat. Ya, oke. Tentang bacaan kita tentang biji sesawi. Siapa pernah dengar? Siapa pernah lihat biji sesawi? Ada? Coba unjuk tangan kalau pernah lihat biji sesawi. Oh, rupanya belum ada ya kakak-kakak. Oh, ternyata belum pernah ada yang lihat biji sesawi. Sekarang kakak tanya, siapa pernah lihat biji matahari? Bunga matahari. Ada? Belum pernah lihat. Siapa pernah lihat biji padi yang adalah benih yang akan ditaburkan? Siapa pernah lihat sebelum digiling menjadi beras? Oh, tidak ada lagi. Tetapi perlu adik-adik tahu yang di rumah maupun yang ada di sini, biji sesawi itu sangat kecil sekali. Tetapi manfaatnya luar biasa. Yesus menggambarkan bahwa kerajaan Allah seperti biji sesawi yang sangat kecil. Tapi walaupun dia kecil, dia mampu melindungi semua umat. Nah, pertanyaannya, bagaimana dia kecil kok dia mampu melindungi ini umat banyak? Coba ada yang bisa jawab? Ada? Nah, bagaimana dia mau jadi besar, mau lindungi itu umat? Tentunya dengan kita apa? Merawatnya. Coba di rumah, siapa yang pernah menanam bunga? Unjuk tangan. Coba. Andin, Tasya, Gea mungkin. Pernah mama suruh tanam bunga? Oh, ternyata belum pernah semua. Mungkin adik-adik yang di rumah pernah menanam bunga. Nah, apakah bunga itu akan tumbuh menjadi subur kalau orang cuma kasih biar? Tentu tidak akan tumbuh, apalagi dia mau berbuah. Nah, dengan cara orang harus merawat. Harus merawat tuh. Merawat supaya tuh benih itu boleh menjadi tumbuh dan habis bertumbuh apa? Coba apa? Berbuah. Kuat. Oh, berbuah. Tepuk salut dulu untuk Kak Amel. Tepuk salut. Jempol. Salut untuk Kak Amel. Begitu dong, jangan takut-takut kalau tahu ya. Nah, tuh, lihat Kakak Amel tidak takut-takut. Habis bertumbuh tentu berbuah dengan cara orang merawatnya. Nah, bagaimana orang iman, orang kasih terhadap sesama bertumbuh kalau orang tidak pernah berbuat baik. Nah, kalau orang adik-adik, tentunya orang dengar-dengaran terhadap siapa? Orang tua. Ya, tepuk salut dulu untuk Andin. Tepuk salut. Jempol. Salut. Ya. Salut dong. Sekarang orang juga tepuk salut untuk yang di rumah. Tentunya tetap setia melihat mengikuti ibadah bersama kita. Mari kita tepuk salut untuk teman-teman kita yang ada di rumah. Tepuk salut. Jempol. Salut. Ya, jadi adik-adik kuncinya orang harus berbuat baik, dengar-dengaran terhadap orang tua, dan penuh kasih, penuh cinta, saling membagi terhadap sesama. Semoga demikian.
Marilah saat ini kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. marilah kita masuk dalam doa umat. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk semua anugerah, penyertaan, cinta kasih-Mu yang Engkau selalu berikan bagi kami. Saat ini, dengarkanlah doa-doa permohonan kami. Bagi pastor paroki kita, ya Bapa, kami bersyukur atas pastor paroki kami yang selalu mendorong dan menyemangati. Berilah dia kesehatan jasmani yang tetap, dan berilah ia agar dapat memimpin paroki kami dengan sebaik-baiknya. Kami mohon. Bagi wabah virus corona ini, ya Bapa, pandanglah kami yang tersebar wabah virus corona ini. Curahkanlah kasih-Mu dan pandanglah kami agar kami tidak terjangkit wabah virus corona ini, dan semoga wabah ini bisa segera berakhir. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Bagi anak-anak sekami dan para kakak pembina di paroki kita. Ya Bapa, Engkau telah memanggil kami untuk menjadi rasul-rasul-Mu yang baru. Semoga kami semua tetap dalam kegembiraan, sukacita, dan siap sedia untuk mewartakan kabar gembira tentang cinta-Mu. Kami mohon, marilah kita berdoa bagi orang tua kita. Ya Bapa, kami mohon, pakailah orang tua kami, agar orang tua kami selalu sabar dan juga dapat selalu mendidik serta membimbing kami, hingga kami dapat mencapai cita-cita kami masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Inilah doa-doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita masuk dalam persembahan. Bagi teman-teman semua, adik-adik sekami, paroki Bunda Teresa Kalkuta yang ada di rumah, yang ingin mengisi koin misioner, disilahkan. Kita menyanyi lagu persembahan. Persembahan yang mama papa berikan. Oke, adik-adik yang di rumah kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Persembahan yang mama papa berikan, sudah ku Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Persembahan yang mama papa berikan, sudah ku berikan semuanya. tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Ya, kita masuk dalam doa Bapa kami sambil kita nyanyikan. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berilah kami rezeki hari ini, ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepadaku. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk marilah kita berdoa, doa penutup. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih untuk penyertaan perlindungan-Mu dalam ibadah sekami-kami di pagi hari ini, sehingga boleh berjalan dengan baik. Semoga sabda firman-Mu yang sudah kami dengarkan tadi akan selalu memotivasi kami sebagai kakak-kakak pembina, sebagai adik-adik sekami, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, untuk selalu menanamkan cinta kasih, supaya boleh berbuah menjadi anak-anak kebanggaan orang tua, kebanggaan gereja, dan sesama. Sebentar, anak-anak ini akan dipersiapkan untuk melanjutkan pelayanan mereka. Kami mohon penyertaan-Mu pula. Biarlah kasih-Mu akan selalu menyertai, melingkupi kami semua, sebagai anak-anak sekami yang ada di paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita akan tutup dengan berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita semua yang hadir saat ini, bahkan yang ada di rumah, akan selalu dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Dengan demikian, ibadah sekami di hari ini, di pagi ini, di hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus sambil membawa damai Tuhan. Amin. Kita menyanyi lagu penutup. Sampai mati Katolik. Dalam iman akan Kristus dibaptis Katolik, sifat kami anak-anak polos dan terbuka, mau kenal Yesus yang baik. Sifat kami anak-anak polos dan terbuka, sampai mati Katolik,
sampai mati Katolik. Yesus punya sekolah. Hai kawan, Yesus punya sekolah. Di bukit, di lembah, di pantai juga ada. Banyak muridnya, tiap hari bertambah. Ajaran utama cinta Tuhan dan sesama, saling menghormati, menghargai, saling bantu tanpa pilih, tanpa pamrih. Kelompok kecil misioner, doa derma itu hidup dan karyanya. Oke, terima kasih. Demikianlah ibadah sekami di hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan di jam yang sama. Bunda Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Selamat pagi.